Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Jalan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen. Oke, sebelum itu aku mau kasih jargon dulu nih. Salam selintas, remaja berkualitas, sadar berlalu lintas. Ya, itu tadi adalah jargon dari KMSK Sukawati nih teman-teman. KMSK Sukawati merupakan sebuah forum atau kelompok masyarakat sadar keselamatan pelajar Sukawati di Kabupaten Sragen, yang dimana isinya adalah pelajar, siswa-siswi SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Sragen. Nah, pada pagi hari ini juga kita akan ngobrol bareng bersama dengan teman-teman KMSK Sukawati dan juga ayah-ayah kita yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen. Langsung saja ya teman-teman, kita panggilkan teman-teman dari KMSK Sukawati. Yuk, boleh dong, silakan masuk teman-teman. Iya. Halo teman-teman. Halo. Silakan duduk. Halo Mbak Tania. Halo. Yes. Pagi. Ya. Boleh dong biar makin akrab, biar makin kenal juga. Kalian perkenalkan diri, nama, sekolah, dan hari ini kalian jadi apa sih? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Nama aku Ari. Saya dari SMK Negeri 2 Sragen. Di podcast kali ini saya sebagai asisten editing. Asisten editing kita Ari ya. Ya. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faiz. Saya dari SMK Negeri 2 Sragen. Di sini saya bertugas sebagai asisten kameramen. Oke, asisten kameramen kita pada pagi hari ini bernama Faiz. Siap. Iya, oke, selanjutnya. Halo teman-teman, saya Tiara dari SMK Negeri 1 Pelupuh. Di sini saya sebagai stage manager. Oke, stage manager kita dari Pelupuh atas nama Tiara. Oke, selanjutnya. Pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Ridho Mediansyah. Saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Mondokan. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai script manager. Oke, stage manager kedua kita cowok ya, namanya Ridho. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Boleh silakan kalian melanjutkan tugas ya, karena memang sudah punya tugas masing-masing ya. Silakan, terima kasih. Iya. Oke, yes. Terima kasih. Tadi kita sudah bertemu dengan 4 teman kita dari KMSK Sukawati. Selanjutnya, teman-teman selanjutnya bisa langsung masuk ke dalam kamera. Iya, masuk ke dalam kamera ya. Halo. Iya. Halo Mbak Tania. Halo. KMSK Sukawati ini banyak ya anggotanya ternyata ya. Oke. Iya, selamat datang teman-teman. Nggak jauh beda dari teman-teman yang tadi. Silahkan kalian memperkenalkan diri, nama, sekolah, dan hari ini kalian jadi apa sih? Gitu. Pagi teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nuruddin Pratama Putra. Saya perwakilan dari SMK Negeri 2 Sragen. Saya menjadi kameramen pada podcast kali ini. Oke, kameramen ya, Iya. Nurdin. Oke, selanjutnya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Askar Abdul Gowo. Saya siswa di SMAN 1 Sumberlawang. Dan di sini saya akan menjadi narasumber. Oke, narasumber satu kita ya, sudah ke-spill ya. Aska dari Sumberlawang. Selanjutnya. Halo semuanya, saya Erlita dari MA Negeri 1 Sragen. Pada podcast kali ini saya bertugas sebagai narasumber. Oke, Erlita sebagai narasumber juga nih. Oke, yang terakhir paling ujung. Halo semuanya, aku Septia dari SMK Negeri 2 Sragen. Di sini saya sebagai Editing kita. Septia ya? Iya. Oke, aku mengucapkan terima kasih juga teman-teman sudah memperkenalkan diri ya. Silakan melanjutkan tugas kalian dan untuk narasumber untuk bisa tetap stay di sini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, mari. Yes. Oke teman-teman, jadi 2 narasumber kita sudah hadir selaku perwakilan dari KMSK Sukawati tahun 2022 dan 2023. Ada Aska dan juga Erlita. Oke. Dan tentu saja podcast kali ini kita akan dibersamai langsung dengan ayah-ayah kita, tentu saja pembina-pembina kita di KMSK Sukawati. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Junaidi SEMM selaku Kepala Bidang Keselamatan Angkutan Jalan dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen. Ya. Selamat datang Ayah. Ya, selamat datang. Yes. Oke. Baik, silakan duduk Ayah. Yes. Tentu saja. Terima kasih. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Dwi Astika Karya Agung SRMM selaku Pembina KMSK Sukawati Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen. Halo Bapak, selamat datang. Ya. Yes. Oke. Ya.
Sudah lengkap narasumber kita pada pagi hari ini. Kita di sini santai ya Bapak ya. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak dan teman-teman kita akan membahas tentang Kemaki nih. Kemaki itu sendiri adalah singkatan dari Kenal KMSK Sukowati. Begitupun dan kita akan mengenal lebih detail lagi bersama Bapak Agung, Bapak Jun selaku pembina kami ya, dan yang sudah mengetahui KMSK lebih dulu gitu ya. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Junaidi kami berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pesan dan kesannya mengenai tentang adanya KMSK Sukowati di Kabupaten Sragen ini, Bapak. Oke, Dik siapa tadi? Saya Kania, Bapak. Oke, Iya. Kania dan narasumber yang lain dari KMSK. Jadi perkenalkan, saya Junaidi, biasa dipanggil Juna. Saya sehari-hari sebagai Kepala Bidang Keselamatan Lintas Angkutan Jalan dan Berparkiran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen. Dalam hal ini tentunya saya selaku kepala bidang yang bidang keselamatan sangat senang sekali dengan adanya program Kemaki ini, karena memang ini adalah salah satu tugas kami untuk mensukseskan keselamatan. Betapa pentingnya keselamatan itu bagi masyarakat, khususnya juga anak-anak muda. Jadi harapan kami ke depan dengan adanya program seperti ini bisa berkelanjutan. Jadi tidak menutup kemungkinan program ini juga akan kami jalankan sebagai salah satu acuan kami dalam melaksanakan tugas. Jadi harapan kami adik-adik tentunya yang masih muda ini silahkan terus membuat inovasi, membuat aktivitas yang kira-kira positif yang bisa menyadarkan masyarakat terkait dengan keselamatan. Itu. Oke, terima kasih Bapak Juna ya, Bapak menilai Iya. Bapak Juna. Bapak Juna di sini sudah memberikan semangat kepada kita nih sebagai kaum muda untuk bisa menyebarkan virus-virus keselamatan melalui konten-konten kreatif yang bisa kita buat. Salah satunya podcast ini ya Bapak ya. Betul. Oke, siap. Yang selanjutnya kepada Bapak Dwi Astika Karya Agung selaku pembina KMSK kami, boleh dong Bapak diceritakan sejarah mungkin dan kenapa harus ada KMSK di sini, Pak? Siap, terima kasih Dik Kania, mohon izin Pak Jun. Jadi sama selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Junaidi. Jadi KMSK ini adalah wadah yang sangat luar biasa. Pada perkembangannya memang KMSK ini sudah terbentuk cukup lama sebenarnya. Sudah terbentuk cukup lama. Kira-kira kalau tidak salah pada saat itu kurang lebih tahun 2011 KMSK ini sudah dibentuk di Kabupaten Sragen. Cuma pada saat itu KMSK ini dibentuk wadahnya baru meliputi organisasi kemasyarakatan ya, seperti tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, jadi lingkupnya kemasyarakatan secara umum. Cuma pada tahun 2022 ya Pak Jun ya, ini kita coba kembangkan karena mengingat zaman sekarang kan zaman now ya. Kalau kita tidak melibatkan adik-adik, pemuda-pemuda khususnya di Sragen dan Indonesia pada umumnya, itu keselamatan ini mungkin susah sekali untuk diwujudkan. Karena anak-anak muda ini adalah pelaku yang nanti akan melanjutkan estafet dari keberlangsungan tujuan dari keselamatan berlalu lintas. Untuk itu pada tahun 2022 kami dari bidang keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, ya Pak Jun, ini mencoba embrionya dari pelajar pelopor. Kemudian kami kumpulkan setelah mengikuti pelajar pelopor seleksi, adik-adik ini kita buat rembukan bareng dan ternyata gayung bersambut gitu. Ini hebatnya anak-anak muda Sragen, gayung bersambut, ternyata adik-adik ini diwadahi di dalam wadah KMSK yang kita tujuannya adalah memperjuangkan keselamatan. Ini mereka juga ternyata merindukan gitu. Dan terbentuklah pada tahun 2022 itu dinamakan KMSK Sukowati yang anggotanya adalah pelajar-pelajar, yaitu ada pelajar SMP, ada pelajar SMA ya, dan pelajar SMK. Dan perkembangannya kami dari Disub, Pak Junaidi, saya dan teman-teman di Dinas Perhubungan sangat bangga sekali. Karena apa? Ternyata adik-adik ini memiliki kreativitas,
kemudian memiliki inovasi yang luar biasa terhadap keselamatan. Yang jelas, adik-adik memiliki empati, simpati untuk mewujudkan keselamatan dalam berlalu lintas. Gitu, Dekania. Oke, luar biasa sekali sudah dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih. Cukup jelas dari awal sampai akhir hingga akhirnya bertemu dengan tujuan kita bersama ya Bapak. Yeah. Keselamatan lalu lintas di Kabupaten Sragen, mungkin melalui anak muda, melalui KMS Kaskowati ini, anak muda diberikan wadah untuk bisa berkarya ya Bapak, untuk menyebarkan virus-virus keselamatan gitu. Mungkin Bapak kita akan ngobrol dengan teman-teman dari KMSK juga. Mungkin teman-teman aku mau tanya tentang apa sih yang kalian ketahui mengenai image keselamatan. Menurut kalian aja deh gimana? Dari saya dulu. Iya, dari Aska boleh. Ketika kita berbicara tentang keselamatan lalu lintas, itu saya percaya bahwa setiap individu itu memiliki pandangan uniknya tersendiri. Namun bagi saya keselamatan itu suatu prioritas utama di jalan raya, di mana citra keselamatan itu sendiri mencakup perilaku dan sikap kita saat berkendara. Penting untuk diingat bahwa saat setiap tindakan kita di jalan raya itu dapat mencerminkan bagaimana citra kita sebagai pengemudi yang bertanggung jawab. Menurut saya seperti itu. Oke, sebagai pengemudi yang bertanggung jawab ya, salah satu bentuk keselamatan yang kita lakukan gitu ya kan. Mungkin dari Erlita bisa juga image keselamatan menurut kamu tuh apa sih? Kalau menurut saya itu bagaimana pandangan setiap orang tentang berlalu lintas. Berlalu lintas itu sangat penting untuk melihat keselamatannya. Selain untuk menjaga keselamatan diri sendiri, juga dapat menjaga keselamatan orang lain, serta dapat mengurangi resiko-resiko kejadian yang tidak diinginkan gitu. Mulai dari diri kita sendiri sebagai anak muda perlu merubah mindset mulai dari diri sendiri untuk sadar bahwa betapa pentingnya menaati tata tertib dalam berlalu lintas. Oke, berarti menaati tata tertib lalu lintas itu salah satu upaya mudah kita sebagai anak muda untuk bisa menciptakan keselamatan di Kabupaten Sragen ini ya. Oke, mungkin kembali lagi kepada Bapak juga, Bapak Juna dan juga Bapak Agung nih. Mungkin ada pesan tersendiri untuk kami anak muda, untuk anak-anak Sragen ke depannya, untuk keselamatan kita juga. Mungkin Bapak, dari Bapak Juna ini mungkin. Oke, kalau dari saya tentunya pesannya kepada terutama anak-anak muda di usia-usia produktif, anak-anak sekolah di tingkat SMA, SMK, ini kebetulan euforianya masih tinggi, terutama pada saat memiliki kendaraan bermotor baru. Nah ini biasanya di jalan itu karena dengan jiwa mudanya tentunya kadang kontrolnya kurang terkendali. Nah ini pesan saya untuk anak-anak, untuk adik-adik saya semua yang sekarang di SMA dan sudah bisa mengendarai sepeda motor, ya tentunya keselamatan dan nomor satu ya. Taati segala peraturan, jangan kebut-kebutan, kemudian perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Jadi keselamatan tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Jadi kalau kita selamat, harapan orang lain juga selamat. Jadi perhatikan betul terkait dengan cara kita beretika menggunakan kendaraan di jalan raya. Saya kira itu mudah-mudahan dengan pesan-pesan yang singkat ini yang terus-menerus akan kita lakukan, mudah-mudahan bisa menekan dan mengurangi terjadinya angka kecelakaan di jalan raya. Oke, mungkin terima kasih Bapak Juna atas boleh dong tepuk tangan Bapak. Wow, perhatian banget sama anak-anak muda zaman sekarang, dan terima kasih Bapak selalu mengayomi kami anak muda untuk memperhatikan keselamatan. Dan selanjutnya dari Bapak Agung sendiri mungkin pesan untuk kami kaum Gen Z gitu ya. Pesannya kalian luar biasa. Wow. Kami itu dari Dinas Perhubungan khususnya dari keselamatan, saya, Pak Jun dan teman-teman yang lain itu selalu memimpikan generasi-generasi yang memiliki empati, simpati, tertib berlalu lintas. Kami selalu memimpikan itu nanti 10 tahun, 15 tahun lagi itu generasi kita itu sudah generasi yang mapan ya Mas. Betul. Pak Jun, generasi yang tertib berlalu lintas, memiliki rasa saling menghormati di jalan gitu. Karena sekarang ini banyak kita lihat ya Dek, itu di jalan kadang-kadang ada orang menyeberang aja itu. Mau menyeberang aja susah sekali. Karena apa?
belum tertanamnya empati, simpati gitu. Oke, seperti itu. Dengan adanya adik-adik di sini, mungkin nanti dengan acara podcast ini, informasi atau yang katakan tadi virus-virus keselamatan ya, Iya, virus. bisa ditanamkan kepada semua generasi-generasi muda. Dan di situ kalian nanti akan menjadi pionir-pionir bangsa ini, terutama terhadap perjuangan keselamatan berlintas. Kita tidak akan jemu-jemu ya Pak Jun, selalu. Dan kami akan mendampingi semaksimal dan semampu kami tentang perjuangan di dalam memperjuangkan keselamatan berlalu lintas. Itu ya. Yang penting kalian semangat. Iya. Iya Pak Jun ya, semangat harus selalu. semangat. Iya. Oke, satu lagi. Oke, Nanti silakan, jadi Bapak. terkait dengan keselamatan ini, saya setuju sekali dengan program yang dibuat ini. Nanti adik-adik yang terlibat di ini pun akan saya nobatkan sebagai seorang safety warrior. Iya. Di situ juga nanti akan kita berikan pinnya. Jadi adik-adik ini sebagai salah satu pejuang keselamatan. Iya, Jadi betul. harapan saya dengan namanya saya sudah pejuang, jadi harus bisa memperjuangkan, bisa mengajak rekan-rekannya untuk kembali tadi yang sampai Pak Agung, lebih empati, lebih simpati lagi terhadap keselamatan berlalu lintas. Itu. Oke, terima kasih Bapak Didi Mantap. dan Bapak Agung. Kita jadi safety warrior, keren banget ya namanya. Oke, mungkin dari teman-teman KMSK mau menyampaikan pesan juga kepada teman-teman yang ada di sana. Tadi kan sudah pesan dari ayah-ayah kita nih, selanjutnya dari teman-teman sendiri, mungkin ajakan untuk mereka bergabung atau menjadi bagian dari kita atau bagaimana, silakan. Oke, baiklah. Menurut pengalaman saya, jadi saya perhatikan bahwa di lingkungan sekolah kita di SMAN 1 Sumberlawang itu juga perlu kesadaran lalu lintas. Saya juga pernah mengalami satu pengalaman pribadi yang bisa menjadi pengalaman. Salah satunya adalah ketika saya berangkat sekolah, itu pada jam rawan, kemudian saya menyaksikan di mana ada pengemudi lain yang menunjukkan sikap sabar dan menghormati hak prioritas, itu menciptakan lingkungan jalan raya yang lebih aman. Jadi seorang pengendara itu memberi jalan kepada pejalan kaki dan mengikuti aturan lalu lintas dengan teliti. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua ya, mari kita bersama-sama menjadikan keselamatan di jalan raya sebagai prioritas utama dan tetap bertanggung jawab dalam berkendara. Wah, mantap. Bertanggung jawab dalam berkendara, ya sebuah kesadaran yang penting ya untuk kita semua. Oke, mungkin dari Erlita pengalaman atau pesan untuk teman-teman? Kalau dari saya itu, saya sering melihat orang yang terlibat kecelakaan di jalan raya karena keegoisannya sendiri, nggak melihat sekitar gitu, jadi langsung menyalip tanpa melihat. Iya, betul. Jadi perlu untuk kita melihat apa sih resikonya kalau kita kayak gitu. Jadi kita harus perlu menaati ketertiban lalu lintas yang ada dan jangan pernah melanggarnya. Oke, keren banget. Jadi kita harus menaati tata tertib yang ada dan menghindari seluruh larangannya gitu ya. Betul. Demi terciptanya keselamatan di Kabupaten Sragen ini. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Junaidi, terima kasih Bapak Agung, terima kasih Aska dan Erlita atas ngobrol-ngobrolnya, walaupun singkat ya, tapi berbobot juga pembahasan kita kali ini ya. Semoga program KMSK Sekolati atau podcast Jalan Keselamatan ini terus berjalan ke depannya, semakin bisa mengundang teman-teman dan semangat-semangat baru untuk menyebarkan virus-virus keselamatan di Kabupaten Sragen ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sudah berkenan untuk membagi cerita, untuk memberikan pesan dan kesannya untuk seluruh warga Sragen di luar sana. Mungkin sekian dari podcast Jalan Keselamatan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan akhir, dan juga terima kasih kepada seluruh sponsor yang membantu jalannya program-program kami.
Semoga ke depan kita bisa semakin melahirkan karya-karya baru yang semakin meningkatkan tugas kita sebagai safety barrier kita untuk menciptakan keselamatan lalu lintas jalan raya di Kabupaten Sragen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam selintas remaja